Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurniawan dengan NIM D1B1200053 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Holeo 2020. Jadi pada kali ini saya akan mereview jurnal yang tentang teknologi budidaya tanaman pangan. Jadi kali ini saya mereview jurnal internasional. Jadi jurnal yang pertama yaitu berjudul Karakterisasi Rhizobia untuk peningkatan budidaya kedelai pada kondisi dingin di Eropa Tengah. Jadi pada jurnal ini membahas tentang di Eropa Tengah, budidaya kedelai semakin penting untuk mengurangi impor protein dari luar negeri dan membuat sistem tanah lebih berkelanjutan. Di lapangan, meskipun kedelai diinokulasi dengan Rhizobia komersial, donulasinya rendah. Di banyak bagian Eropa, informasi terbatas saat ini tersedia tentang keragaman genetik Rhizobia dan dengan demikian sumber daya biologis untuk memilih Rhizobia peningkatan nitrogen tinggi dan tidak memadai. Sumber daya ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi kedelai di Eropa Tengah. Dan tujuannya dari jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi strain yang memiliki potensi untuk meningkatkan fiksasi nitrogen oleh dan hasil kedelai di tanah Jerman. Untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Sejarah, Status Saat Ini dan Prospek Produksi dan Penelitian Kedelai di Afrika Sub-Sahara. Jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang kedelai adalah tanaman non-pribumi dan non-pokok di Sub-Sahara Afrika atau disingkat SSA, dengan potensi untuk menjadi tanaman komersial karena berbagai kegunaannya sebagai makanan, pakan, dan bahan baku industri. Kedelai memiliki sejarah industri dan budidaya komersial yang relatif singkat di negara-negara SSA. Itu diperkenalkan ke SA pada abad ke-19 oleh pedagang Cina di sepanjang pantai timur Afrika. Catatan pertama budidaya kedelai Afrika Selatan adalah pada tahun 1935. Jadi jurnal ini inti pokoknya yaitu produksi kedelai terbesar pada 2016 berada pada di negara SSA Afrika Selatan disebabkan karena banyaknya penggunaan kedelai yang digunakan pada saat itu. Kita masuk pada jurnal yang ketiga yaitu berjudul Pengambilan Jerami Jangka Panjang Meningkatkan Keseimbangan Tanah dan Kemampuan Memasok Kalium di Bawah Padi dan Budidaya Gandum. Jadi jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan jerami tanaman secara rasional untuk menggantikan input kimia kalium, pengaruh pemupukan kalium dan penggabungan jerami pada keseimbangan tanah, dan penyediaan dalam percobaan lapangan jangka panjang. Kalium adalah nutrisi penting dan memainkan peran yang sangat penting dalam sejumlah proses fisiologis penting untuk pertumbuhan, hasil, kualitas, dan ketahanan stres dari semua jenis tanaman. Jerami tanaman tidak hanya menyerap dan membawanya keluar dari tanah pada saat panen, tetapi juga merupakan sumber pupuk yang penting, dan retensi jerami tanaman di ladang mengembalikan sejumlah besar dan jumlah tanaman ke tanah. Kita masuk pada jurnal keempat yang berjudul Tinjauan Budidaya Padi di Spanyol dan Pengelolaan Gulma Tahan Herbisida. Jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang Spanyol adalah negara penghasil beras tertinggi kedua di Uni Eropa dengan sekitar 105.000 hektar digunakan untuk menanam tanaman ini. Menurut survei yang dilakukan pada petani dan teknisi, gulma paling bermasalah yang ditemukan pada tanaman padi di Spanyol saat ini adalah gulma jenis Echinoplas Lethopia spp dan Cyperus difformis. Sebagian besar herbisida resmi saat ini dapat diklasifikasi menurut dua cara kerja, yaitu penghambat ALS dan penghambat ACKS. Aplikasi herbisida lapangan yang berulang dengan cara kerja yang sama telah menghasilkan pemilihan gulma yang tahan herbisida. Jadi sangat penting untuk mengetahui situasi resistensi yang kita temukan di sawah kita dan tidak lanjut dari inovasinya saat membantu kita memutuskan metode fase budidaya atau budidaya mana yang harus diadopsi. Setiap daerah menanam padi di Spanyol memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis cuaca, tanah,
kesediaan air, dan lain-lain, dan mungkin memerlukan strategi yang berbeda. Untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal kelima yang berjudul Fitososiologi Gulma pada Budidaya Singkong 2 Periode di Bahia Barat Daya, Brazil. Jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang mengetahui spesies terpenting dalam komunitas gulma diperlukan untuk menentukan metode pengenalian gulma terbaik yang akan digunakan. Oleh karena itu, survei fitososiologis dilakukan pada daerah budidaya singkong yang terletak di lima properti perdesaan di Candido, Sales, BA, Brazil, salah satu produsen singkong terbesar di negara bagian tersebut. Analisis kesamaan antara populasi daerah dan periode ditentukan dengan indeks kesamaan Sorensen. Variasi komposisi komunitas gulma diamati antara singkong dan periode panen dengan investasi yang lebih tinggi di musim panas. Kesamaan diamati antara daerah budidaya singkong. Jadi itulah review jurnal yang telah saya review dan jelaskan pada video kali ini. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.